Halo, namaku Daryl Alvino Wisan, bisa dipanggil Daryl dari IPB University. Hari ini aku akan membicarakan tentang soft skill, apa itu soft skill, bagaimana cara mengembangkan soft skill, dan mengapa soft skill itu sangat penting di dunia kita sekarang. Apalagi sebagai mahasiswa, soft skill itu sangat penting buat kita. Oke, jadi mungkin kita mulai dari apa itu soft skill. Mungkin bagi yang belum tahu apa itu soft skill, aku akan menjelaskan apa itu soft skill. Jadi soft skill itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi, komunikasi dan atau berinteraksi dengan individu lain dan semacam. Dalam hal ini soft skill adalah karakter bawaan individu. Jadinya contoh-contoh soft skill itu bisa dibilang kayak cara bernegosiasi, cara berkomunikasi, kejujuran juga bisa dibilang salah satu bagian dari soft skill. Dan mungkin juga berbahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Jepang, Cina, Mandarin, itu merupakan juga bagian dari soft skill yang bisa dipakai untuk kedepannya. Dan bagaimana cara untuk mengembangkan soft skill itu? Soft skill ini bisa dipelajari atau bisa dikembangkan, tapi tidak dengan cara belajar formal, kayak seperti belajar di kuliah atau di sekolah. Tapi soft skill ini harus dikembangkan dengan cara dipraktekkan, seperti cara berbahasa Inggris itu harus dipraktekkan. Karena kita kalau misalkan belajar Inggris, kita nggak bakalan bisa lancar bahasa Inggris tanpa dipraktekkan secara langsung. Misalkan kalau misalkan kita ngomong sama orang, kita usahain kita ngomong bahasa Inggris. Atau misalkan saat kita ngomong-ngomong, kalau bisa ajak teman kalian atau teman sebangku atau teman sekolah, teman kuliah untuk pakai bahasa Inggris. Nah, jadi hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain. Dengan melatih kepekaan sosial, dengan begitu individu itu dapat menerapkan pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan soft skill. Bisa lanjut kenapa soft skill itu sangat penting bagi kita mahasiswa. Oke. Jadi soft skill itu yang satu ini juga dapat dibutuhkan dalam dunia kerja, karena setiap dunia kerja atau misalkan dunia mahasiswa perkuliahan akan menghadapi berbagai jenis masalah organisasi yang membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir dan mempunyai soft skill yang emang nggak tiap orang tuh punya. Jadi misalkan yang seperti yang aku bilang tadi, misalkan bernegosiasi, karena nggak tiap orang punya skill negosiasi yang baik. Jadi kalau misalkan dalam dunia perbisnisan itu biasanya orang-orang yang diperlukan adalah orang-orang yang jago atau misalkan yang emang fasih dan cakap dalam bernegosiasi dengan orang-orang. Oke, sekarang kita lanjut. Mungkin apa saja soft skill yang kalian bisa kuasai atau misalkan yang kalian bisa latih. Nah, salah satu soft skill yang bisa kalian kuasai adalah mampu beradaptasi. Ini ketika hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diperkirakan, kita harus bisa beradaptasi dengan situasinya. Lingkungan kerja itu atau misalkan lingkungan mahasiswa, lingkungan perkuliahan itu selalu berubah-ubah dan tidak selalu sama. Pasti ada trennya yang beda atau misalkan ada hal-hal yang gak tentu pasti bisa sama gitu. Mungkin untuk kesimpulan untuk pembicaraan hari ini, mungkin aku bisa bilang kalau soft skill itu bagian dan sesuatu yang kita harus bisa kuasain gitu, karena mempunyai soft skill yang bagus dan soft skill yang bisa kalian bisa kuasain itu tuh bisa sangat berpengaruh dalam menentukan kalian ke depannya gimana. Dan soft skill ini bisa membantu dalam dunia pekerjaan dan mungkin dalam dunia perkuliahan juga bisa. Jadi soft skill ini sangatlah penting bagi orang-orang
gak cuma orang-orang, tapi bagi semua orang itu soft skill itu sangat penting. Jadi dengan hal itu sangat dianjurkan untuk memiliki soft skill yang bagus dan dapat membantu kalian untuk menentukan masa depan kalian, atau mungkin dalam kondisi sekarang mungkin organisasi, kalau misalkan kedepannya mungkin saat kalian bekerja. Jadi soft skill itu sangatlah penting bagi kita sebagai manusia dan juga yang lain-lain. Mungkin sekian dari aku, itu semua yang aku bisa kasih tentang soft skill. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih udah menonton video aku.